Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menghadiri sarasehan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP di Puri Agung Convention Hall, Grand Said Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis 26 Mei 2016. Kegiatan yang bertemakan bersama LKPP membangun pengadaan barang dan jasa yang transparan ini menghadirkan narasumber di antaranya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara dan Kepala LKPP Agus Prabowo. Dalam talkshow ini turut membahas e-katalog yang akan menjadi instrumen baru dalam menciptakan keterbukaan dan persaingan bisnis yang sehat, sehingga pemanfaatan e-katalog dapat memangkas waktu dan biaya belanja pemerintah lantaran harga yang tercantum adalah harga yang terbaik dan sudah diverifikasi. Selain itu, informasi harga dapat menjadi lebih terbuka, termasuk untuk segala jenis produk. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan, DKI Jakarta saat ini termasuk pemerintah daerah yang cukup maju. Hampir keseluruhan pengadaan barang dan jasa sudah melalui LKPP. Seperti sarana di setiap rumah sakit umum daerah, semuanya diadakan dengan e-katalog. Selanjutnya, pengadaan bus dan alat berat juga menggunakan e-katalog. Lebih lanjut, Basuki menambahkan, dengan menggunakan e-katalog dapat menghidupkan industri lokal seperti industri lokal karoseri maupun peralatan kesehatan dan lainnya yang dapat berkembang dengan baik. Saya kira DKI termasuk Pemda yang cukup maju ya. Dibanding Pemda yang lain. Iya, kita hampir semua itu kita kejar. Misalnya saya ambil contoh yang paling sederhana. Hampir semua isi rumah sakit kami itu belinya dengan katalog. Bus kami semua katalog. Alat berat, truk sampah, semua e-katalog. Ya, hot mic kenapa bisa begitu cepat sekarang gelondongan, seat file, semua e-katalog. Ya, jadi dulu obat juga. Kalau dulu kan susah sekali ya untuk mengadakan ini. Kan kalau misalnya kayak gitu kan nggak bisa lihat langsung gitu. Enggak dong, kan kita tahu barangnya, kita bisa reject, bisa balik. Bisa verifikasi juga kan? Iya, kan barangnya kita beli kan udah tahu semua. Itu barang-barang yang konstruksi yang kita konstruksi pun sekarang kita udah rata-rata gunakan rancang bangun juga. Ada basic design, terus lelang Desain MK-nya itu ya. MK-nya bisa. Sudah langsung dikerjakan. Dulu orang juga mengkritik industri kecil akan mati. Jadi kita buktikan udah. Misalnya contoh, sekarang industri alat kesehatan di Jogja dan Solo berkembang dengan baik. Industri karoseri mobil berkembang dengan baik. Dari Jakarta Pusat, Bayu Suseno memberitakan. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Ini di rumah sakit umum daerah Koja semuanya memang harus bergerak bareng-bareng bersama-sama untuk memberikan pelayanan itu.
saya hanya dapat merasakan bahwa pada saat saya kesini, saya nggak tahu udah berapa kali saya kesini. Pada saat saya cek, tanya pasien, tanya warga, semuanya apa? Mengucapkan terima kasih pada rumah sakit, pada pelayanan yang ada. Dan ucapan terima kasih inilah yang saya teruskan kepada Bapak Ibu semuanya. Mau saya harinya 40-an pasien, tetapi sekarang harus menghadapi 70-an. Itu memang harus keluar ekstra tenaga dalam saja harus dikeluarkan. Tapi ya itulah fakta dan yang harus kita hadapi. Ini yang harus kita hadapi. Dan saya nggak bisa melihat ya, saya keluar masuk kampung, keluar masuk RT RW, banyak warga yang sakit, dia nggak bisa masuk ke rumah sakit, dia nggak bisa dilayani oleh rumah sakit karena tidak ada sistem dan program yang menjangkau untuk akses ke sana. Itu fakta yang saya lihat. Oleh sebab itu, dengan program KJS yang sekarang sudah masuk ke BPJS, ya, memang yang diteguhkan. Dan itu yang fakta yang saya lihat di lapangan, di kampung-kampung. Tergeletak sudah 2 tahun, sudah 3 tahun, sudah 4 tahun, sudah 5 tahun, nggak diapa-apain. Nggak diapa suatu saat, saya meyakini pada suatu saat apabila sudah semuanya pada posisi normal, ya akan kembali lagi ke keadaan ideal dan keadaan normal pada posisi 40 orang per hari misalnya. Luar biasa. Karena berpuluh-puluh tahun bertumpuk-tumpuk dan bukan kesalahan Bapak Ibu semuanya. Ya, pada yang masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan. Sehingga sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih baik yang bagian di sini, yang cleaning service, yang dokter spesialisnya, yang dokter umumnya, yang perawatnya, yang bidanya, yang bagian administrasinya, yang di apotek yang bagian farmasi dan obatnya, semuanya, karena memang sebuah kerja total dari sebuah organisasi. Dan masyarakat masih membutuhkan kita, masih membutuhkan Bapak Ibu semuanya. Dan saya yang titip satu, jangan ada yang ngeluh, itu aja. Saya tahu capek, dan ngerti. Dikit banget. Inilah tugas. Semuanya pada posisi tugas masing-masing. Betul. Kalau Bapak Nggak pernah ngeluh ya, Pak? Pak, nggak capek Pak? Pasti akan jawab tidak. Nggak mau. Ngeluh-ngeluh juga tidak mau saya ngeluh-ngeluh. Ya, ada problem, ada masalah, ada persoalan ya, itu yang harus diselesaikan, itu yang harus saya hadapi, ya saya hadapi. Itu. Jadi lagi pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama masyarakat, atas nama warga yang sudah Bapak Ibu layani dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barangkali ada ini kesempatannya Pak Gubernur sudah 5 kali ke rumah sakit Koja kan? Yang kelima. Saya membutuhkan alat yang namanya CT scan, terutama untuk kasus-kasus trauma kepala yang akut maupun kasus-kasus stroke. Di situ dengan adanya CT scan ini saya bisa memberi obat dengan lebih optimal atau mengambil keputusan lanjut dengan lebih optimal. CT scan kita ada, tetapi rusak. Dan menurut Bapak Direktur, untuk memperbaikinya ini butuh dana banyak sekali dan perlu ikut prosedur yang ada untuk perbaikannya. Jadi saya mohon pada Pak Gubernur, mumpung ada di sini,
Tolong dong CT scan-nya pakai crash program atau apa supaya bisa jalan. Dia udah untuk beli gitu aja. Saya udah perintah nih tadi untuk beli. Selamat siang Pak, saya Nurul dari Keuangan. Mungkin ini bukan dulu Pak, tetapi dari anak ke bapak. Ini dengan sistem BPJS Pak, beberapa kendala kita hadapi. Kalau dulu KJS, begitu ada KTP KK, KJS termasuk. Tapi sekarang kan semua yang belum ada KJS, meskipun dia ada KTP KK mengurus ke BPJS, begitu dikeluarkan surat belum tentu diakui karena kapan dia bayar preminya, misalnya di Februari dia selesai kartu, sedangkan di Januari akhir dia pulang dari rawat, itu nggak diakui karena bayar preminya adalah di Februari. Kemudian untuk pasien yang tidak memiliki KTP KK dan tidak mampu bayar pelayanan, nah ini yang belum jelas Pak dari kita. Karena program BPJS tidak menanggung seperti ini dan cukup banyak di kita. Di IGD rawat inap cukup banyak. Nah mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih. Mana kenapa? Kalau ada problem-problem seperti itu. Bapak Gubernur, kemarin dengan Kementerian Kesehatan dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional masih ada PR beberapa yang terlambat tadi yang dikatakan oleh manajemen keuangan tadi terlambat Pak. Nanti dari Panti nama-nama diserahkan kepada kami Dinas Kesehatan, kemudian nanti langsung kita daftarkan ke BPJS Pak. Preminya Pemprov yang menanggung karena memang Pantinya Panti dari Pemprov. Itu yang kita laksanakan dan kemarin sudah disetujui. Berarti yang bayar bukan dari BPJS, dari kita. Berarti masuk. Oh, yang di apa? Total 4,7 AJS. Ya memang di lapangan memang biasalah sebuah sistem yang baru apa seperti dulu KJS waktu awal-awal kan juga pasti rame-rame ini yang BPJS juga saya kira ada apa persoalan-persoalan lapangan yang harus harus segera ditutup dan diatasi. Saya kira apa ternyata sudah dibicarakan oleh Bu Kepala Dinas, tapi nanti kan saya anukan lagi ke pertama pemerintah pusat, yang kedua ke dinas sosial kita sendiri untuk segera apa bisa dikeluarkan surat surat izin mengenai terlantar. Saya kira nanti bisa di-cover dari biaya yang ada di APBD kita. Yang jelas apa rumah sakit jangan dirugikan karena ada problem ini. Karena ini sistemnya yang perlu diperbaiki, yang BPJS-nya. Ya. Dan nangkep. Dan saya kira jangan tanya, saya sudah pusing tanya yang sulit-sulit. Dan tidak semua hal itu saya menguasai gitu. Jangan dipikir saya tanya gini. Tapi kalau tadi dokter menyampaikan mengenai kekurangan alat, sudah itu saya bisa memutuskan beli, bisa. Apa yang tanya yang sulit-sulit itu kadang-kadang ya. Silakan, ya apa? Perawat. Yang disesuaikan. Mohon maaf Pak, sedikit nambahin Pak, boleh Pak? Yang disampaikan ke Holis. Terus kan Pak, kalau Mbak Holis kan yang PNS Pak ya, kita yang mewakili tenaga honor banyak di sini Pak. Kebetulan ya apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, jangan mengeluh dan dengan Bapak Jakir kita harus semangat. Ada beberapa hal masalah gaji Pak terus terang. Gaji dari kami memang yang dari rencana untuk menaikkan ini belum ada kepastian gitu. Kemudian karena dari hasil itu
dari hasil yang disampaikan mohon untuk penjelasannya masalah gaji pegawai honor. Karena untuk kenaikan ini belum ada keterangan. Jadi karena hasil dari rapim tadi nunggu SK gubernur, gitu Pak. Ini baru dibisikin saya. Jadi kalau sudah sampai di meja saya, ya kan? Ya saya tanda tangan gitu aja juga rampung. Artinya pertanyaan tadi rampung. Pergubnya sampai ke saya, mana yang mau saya tanda tangan? Tidak ada. Ini baru diselesaikan, masih di biro umum, sampai di meja saya tanda tangan, berarti rampung pertanyaan tadi mengenai apa? TKD. TKD saya nggak ngerti. Tapi yang bisiki, kalau yang bisiki saya ini ngerti 100%. Karena beliau memang yang ngurusi. Ya, nah itu sebentar lagi lah, sampai ke meja saya langsung saya tanda tangan karena anggarannya memang sudah masuk di anggaran tersedia. Ya, tunggu saja. Ya namanya ditunggu saja itu senangnya. Masa harus tegaskan ya? Ngapain kita buat peraturan baru kalau nggak naik? Dan kalau tetap ya nggak usah buat peraturan. Tidak ditanyakan ya gitu. Agak foto aja lah. Ini loh mana? Ini ada. Pak. Ya semuanya ini satu-satu. Seperti di sini juga sudah tahun ini kita bangun lagi tambah berapa kamar? 350 tempat tidur lagi. Dan nanti semuanya akan kita loncatkan ke rumah sakit tipe yang di sini B menjadi A, yang puskesmas juga menjadi rumah sakit tipe D. Apanya? Apa aja yang harus dibenahi yang itu kayak kemarin yang sudah dicek di mana rumah sakit Tarakan, ya dicek SDM-nya dicek, kesiapan peralatannya dicek, kalau kurang harus ditambahi dulu. Saya kira rumah-rumah kemudian yang standar prosedurnya dilihat. Tapi kalau kita melihat rumah sakit kita ini saya kira sudah siap semuanya. Hanya kita ingin ajukan satu persatu agar semuanya pada posisi standar rumah sakit tipe A. Ya nggak tahu. Itu yang ngecek kan nanti dari mana? Kementerian Kesehatan. Tapi yang jelas yang kurang dikit-dikit seperti tadi dokter spesialisnya, ada CT scan-nya yang harus saya kira hanya hal kecil lah, tidak ada masalah. KJS-nya sendiri Pak sama BPJS-nya ini KJS tetap ada atau ya KJS-nya tetap berjalan kan, tapi karena sudah digabung dengan BPJS dan juga aturannya mengikuti aturan yang BPJS kan undang-undang jadi. Tapi lapangannya kan tadi seperti disampaikan ada keluhan-keluhan yang sakit tapi belum pegang kartunya dan itu menyebabkan masyarakat kurang terlayani. Ini yang harus diselesaikan. Yang tadi sudah saya sampaikan hanya masalah administratif. Tetapi rumah sakit kita saya kira sudah saya sampaikan, tangani dulu, penyelesaiannya nanti menyusul. Jadi yang pelayanan sebelumnya ada di KJS terus di BPJS nggak ada, sementara ini tetap dilayani dulu sama rumah sakit gitu Pak ya? Dilayani. Oke Pak, singkat Pak.
Jalan.